jangan sampai gue kasar ngomong. Kalau yang kirim orang kayak gini nih satu beda. Selama kita nyebut nama Allah pakai bahasa gini-gini juga, ya hikmah gue cara nyampein begini. Kalimat hikmah yang gue sampein emang agak keras gitu kan. Kira-kira kayak Umar lah kalau udah negesin ya kan. Sekarang ini tak, nggak bisa. Lu belagak gila lo, jangan. Bahaya direkam deh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Abu Qayyum Kosasi sedang menuju ke tempat markas dakwah yang ada di Jakarta di Indonesia ini, markas Jambi Kemenjeruk. Dan ini alhamdulillah ya, kita juga baru ketemu nih sama Black yang baru pulang dari mana? Pulang dari mana Black 4 bulan? Jogja ya? Iya Jawa. Alhamdulillah hadirin dari kita ini sedikitlah mau mengungkapkan apa arti hidup yang kita nih yang mau kita jalani nih. Sebenarnya gini hadirin, kita hidup nih udah ada planning dari Allah, sudah ada. Allah telah mentakdirkan setiap kita ini udah dikalungin, artinya Allah telah mengalungkan data-data kita yang akan terjadi. Karena semua ini yang akan terjadi sebelum yang akan datang ini semua udah ada skornya Allah. Jadi kita ini hadirin cuma menjalani saja. Kalau kita sudah berbuat, kita kembalikan pada Allah, ya Allah. Semoga kita ini diampuni ya. Karena jangan merasa ini perbuatan ini kita, apapun yang kita lakukan ini bukan nih semua afanya Allah. Ini Allah telah menciptakan kita, wa ma khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita diri. Semua terjadi ini udah ada planningnya Allah diri. Jadi kita nih udah kita ini tinggal menjalani aja dah, syukuri aja dah, syukuri. Kita alhamdulillah Allah sayang sama kita sehingga kita ini diberikan hidayah, banyak dikasih, diberikan kita kebaikan sama Allah. Allah bisa kita merubah kita membuat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang khianat. Allah bisa. Allah kuasa untuk merubah sesuatu itu dengan kehendaknya lah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mau berbuat apa yang terhadap makhluknya kan bisa saja. Makanya kita selalu bermohon pada Allah untuk senantiasa kita diberikan taufik hidayahnya, kekakan. Jangan sampai kita ini hari ini banyak orang yang sekarang dia baik, akhir hidupnya dia dalam keadaan udah keluar pada ketentuan Allah. Banyak hadirin. Jadi kan kita nggak tahu akhir kita ini bagaimana nanti, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita harus diberikan ya. Kita sampai mati kita lah ya, diberikan kita isi makan dalam kita tuh mengabdi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini dia telah menjadikan kita ini hamba. Jadi hamba ini harus senantiasa mengabdikan kehambaannya, menunjukkan kehambaannya. Bahwa hamba ini benar-benar tidak daya upaya. Dirinya kita, jalannya kita, geraknya kita kan semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada apa yang kita lakukan, bukan. Jangan merasa kita yang berbuat, jangan merasa kita yang melakukan. Nanti kalau mau tahu hasilnya di penghujung hari. Nah, nanti akhirat kita apa? Kita benar-benar kita dalam keadaan kita Islamkan atau tidak, nanti udah akhir hayat kita ini ada penghujungnya. Maka kita senantiasa bagaimana kita minta sama Allah selalu kita ini Allah berikan bimbingan kita setiap saat. Amin. Allah berikan kita topik hidayahnya. Disebut lagi. Karena jalan kita Pak ini Masya Allah ya, perjalanan kita ini masih jauh kan. Jadi satu langkah aja Pak di dunia ini kita baru satu langkah. Dan kita akhirat berjuta langkah akan kita lalui. Maka jangan sampai kita nih dalam kita berkeyakinan akidah kita nih sama sekali ini jangan sampai kita cacat hadirin. Karena akidah ini penting hadirin, keimanan kita penting hadirin.
Semua datang dari Allah. Susah senang dari Allah, mulia hina dari Allah, sehat sakit dari Allah, ya. Jadi apa yang kita harus andalkan kita? Apa yang kita banggakan kita? Mana nggak ada. Lihat penglihatan kita, Allah yang datangkan penglihatan kita melalui basornya Allah. Kita bisa mendengar daripada saminya Allah yang bisa kita mendengarkan. Lisan kita bicara daripada kalamnya Allah yang kita bisa bicara, ya. Gerak kita, takdir apa yang namanya kuasa Allah daripada takdirnya Allah. Semuanya kita la haula, Pak. Tidak ada upaya manusia benar la haula. Jadi apa yang kita harus andalkan? Apa kita banggakan coba? Karena manusia merasa semua dari Allah, apa yang kita mesti ada sifat iri sama orang. Kalau kita merasa ini dari Allah, apa yang kita mesti banggakan, Pak? Coba. Jadi kita nggak bisa apa-apa, kok masih kita sama orang masih ada iri, masih ada kita kebencian, jangan, Pak. Semuanya ini udah kita kembalikan pada Allah lah. Apa yang terjadi udah kehendak Allah, ya udah aman udah. Ya nggak, kita semuanya la haula. Orang jahat nih kita digerakin Allah sama kita untuk dia melakukan suatu perbuatan yang menyakiti kita. Tapi kita sabar nih dari Allah kan. Jadi nggak ada masalah. Orang baik kita sadari ini apanya Allah dia baik sama kita. Cuman kalau kita melihat ada orang yang jahat, orang yang beringis, oh ini daripada sifatnya Allah yang maha jala. Jadi kita sadar ini perbuatan Allah juga. Ada orang baik sama kita, senyum sama kita baik, oh itu jamalnya Allah. Sehingga dia baik sama kita. Jadi makanya kalau orang menguji kita, yang memuji kita nih, itu salah mereka. Sebenarnya memuji Allah, sifat Allah itu. Sifat kita nggak begitu. Kamu ini orang gentleman, kamu orang yang baik hati. Bukan, itu bukan sifat kita, Pak. Sifat kita ini jahil. Karena sifat Allah ada di kita, hadirin. Maka orang memuji kita. Jadi orang salah ujinya. Kita tuh jahil kita, Pak. Kita jahil, kita ini lemah, kita ini fokoro. Apa yang kita andalkan, Pak? Masya Allah. Akhir. Makanya ikhtilor, apa ikhtilor? Ikhtilor kita merasa tidak bisa apa-apa, ikhtilor. Kita lemah, itu ikhtilor. Jangan kenceng-kenceng, Pak. Ntar lu pingsan lu. Tanamkan semua ini adalah afalnya Allah. Tidak ada daya upaya manusia ini. Kalau kendaki dia baik, jadi baik. Tapi kita kan gini, Pak, kita kan perlu usaha nih, ikhtiar, ya. Karena Allah tidak merubah nasib orang bila orang itu tidak merubahnya. Maka kita harus usaha, ikhtiar untuk jadi baik. Ikhtiarnya pun itu daripada kehendaknya Allah juga. Kita ikhtiar nih, kita bisa kita kalau sakit berobat kan ke dokter kan. Nah, ikhtiar juga itu darah juga bikin sembuhnya. Jadi menurut saya la haula hadirin. Tidak ada upaya manusia ini ya. Masya Allah. Jadi kalau kita mengakui ini semuanya apa kelakuannya Allah, ini semuanya afalnya Allah, maka tanamkan, Pak, bahwa kita ini udah Allah tentukan, ya. Sedari kita adalah alam rahim, ya, sudah Allah tentukan, Pak, ya, sudah Allah tentukan, ya, tentang nasib kita, ya. Jadi kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tahu mengenal dirinya dan mengenal akan jati dirinya, maka dia otomatis akan mengenal kepada penciptanya Allah. Maka orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal jati dirinya, maka orang itu enggak tahu dirinya siapa. Bagaimana mungkin kenal sama Allah kalau dirinya sendiri enggak kenal sama dirinya sendiri. Jadi itulah jati diri kita siapa, hadirin itu. Itu hadirin yang kita harus dipahami, ya. Jadi memang ada satu, Pak, yang akan bisa nih kita mulia, Pak, bila mana kita nih tanamkan bahwa kita ini semua ini perilaku afanya Allah. Maka ini, Pak, nih kita tidak akan lagi hisaban. Tidak ada hisab karena semua kalau kita merasa yang berbuat, itu akan ditanya, Pak. Kalau kita merasa yang gerakin, itu pasti akan ditanya. Tapi kalau ini la haula wala quwata, Allah yang bergerak, Allah yang melakukan, maka kita udah, Pak, enggak dihisab. Karena ini lakonnya Allah, kelakuan apa hisab lagi kalau yang melakukan. Tapi kalau merasa saya melakukan, ini dihisab. Jadi gampang aja lah. Jadi semua kita sebenarnya kita nih dari mulai kita Pak ujung kaki rambutnya kita enggak punya apa-apa. Ujung rambut kaki ini punya Allah, roh Allah, ya. Ini batang tubuh nih, Pak, cuma kurungan aja lah. Batang tubuhnya kurungan, Pak, nggak bisa apa-apa dia. Hanya dia kurungan. Semuanya digerakkan sama roh.
kita bisa melihat ruh, ya. Kita bisa begini-begini ruh digerakkan sama yang punya ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dah. Bebas sama kita, ya. Jadi kita kembali kepada Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Itulah manusia, Pak, ya. Manusia yang dimanusiakan itu yang mulia, Pak. Manusia yang kenal dirinya itu yang mulia. Manusia kenal kepada dirinya, kenal kepada Allah itu yang mulia, Pak. Karena diri sendiri nggak kenal, gimana dia bisa kenal sama Allah? Bagaimana dia bisa kenal akan peristiwa terjadi ini kehendak Allah? Dia nggak mengakui, itu merasa kehendak saya. Ini rumah saya, ini istri saya, ini mobil saya. Nah, kita sendiri milik siapa coba? Mengaku boleh ini rumah saya, mengaku ini boleh jabatan saya, mengaku boleh ini istri saya. Diri sendiri bukan milik dia, milik Allah. Maka kok berani-berani mengambil punyanya Allah kok. Alim punya Allah, kita merasa alim, ya. Kaya punya Allah, merasa kita kaya, kan? Kuasa punya Allah, kita merasa berkuasa. Ya ini makanya kita ngerampok aja dah, rampok sifat Allah, Pak. Hari kita ngerampok nih sifat Allah. Maka tanamkan sifat ini, semuanya ini tidak ada apa-apa. Nggak boleh. Kita kembali kepada Allah dalam rangka kita tidak punya apa lagi. Sebelum kita matikan rasa kita, Pak. Apa rasa, Pak? Rasa kita punya diri, aku, kita, kebisaan kita, kembali kepada Allah. Itu, Pak. Sebelum kita mati, maka matikan dirimu sebelum kau mati. Ya, itulah. Jadi matinya mati rasa kita, Pak. Rasa aku kita, rasa kita punya kuasa, kita punya sesuatu. Ini kita kembalikan pada Allah. Itulah. Maka orang yang sudah mematikan diri sebelum datang kematian itu orang yang paling bahagia, Pak. Sebelum nanti datang kematian dia sudah siapkan qabla maut antar maut. Dia sudah matikan diri sebelum dia mati. Salah, Pak, ya? Mudah-mudahan kita ini diberikan nama Allah ini husnul khotimah. Karena kalau hari-hari kita sudah mengakui bahwa saya ini memang la haula wala quwata, bahwa saya ini digerakkan sama Allah, bisa kita, maka apa yang kita harus banggakan diri kita, kan? Tapi merasa diri kita, merasa kuasa kita, nah ini kita sih timbul sombong sama orang. Karena saya yang bisa begini. Nah, itulah sombong hati. Sombong itu adalah yang namanya dikatakan pas satu aja sifat sombong tidak akan bisa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nyolong jubahnya Allah. Gimana? Sombong itu jubahnya Allah. Jubahnya Allah yang punya colong Allah. Jubah Allah. Jadi kalau kita merasa kita itu nggak punya apa-apa, nggak ada sombong lagi, Pak. Nggak ada iri lagi sama orang. Nggak ada kebencian. Kita merasa memang kita nggak punya apa-apa, ya. Tapi kalau merasa kita punya apa-apa, bisa apa-apa, punya apa-apa, ini orang sombong ini, ya. Karena merasa dia punya apa-apa, merasa milik dia. Nah ini. Cukup punya iman aja. Cukup kita punya Allah aja. Kita yang punya Allah. Salah juga, Bang. Udah cukup kita punya Allah. Kita pemilik kita Allah. Kita ini hamba dari Allah. Cukup, Pak, udah. Tapi kalau merasa kita udah, insya Allah nggak ada ujungnya nih. Nggak ada ujungnya. Salah, ya. Kita semuanya. Kita mudah-mudahan kita pahami lah apakah ini, ya. Biar kita nanti mati kita bebas, Pak. Mati kita nih husnul khotimah. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ujung.